Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 dari kelas RC dengan mata kuliah dasar pendidikan wilayah dan kota akan mereview apa itu perencanaan dan prosedur. Kami akan memperkenalkan dari Hidung. Saya Muhammad Sultan Garal dengan ujung NIM 0093. Saya Rian Tanafarsian dengan ujung NIM 023. Saya Kece Wirata Sekian dengan NIM 053. Saya Salwa Udara dengan NIM 148. Apa itu perencanaan dan apa proses perencanaan? Perencanaan adalah proses berpikir dan membuat keputusan untuk menentukan tujuan yang diinginkan, menyusun strategi, serta menetapkan tindakan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai secara yang efektif. Dan proses perencanaan adalah serangkaian langkah untuk menetapkan tujuan, menentukan cara untuk mencapainya, dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, uang, dan tenaga. Mengapa butuh perencanaan dalam pembangunan? Perencanaan dalam PWK sangat penting karena memberikan arahan yang jelas bagi pembangunan wilayah, tepat sasaran, dan pemanfaatan sumber daya seperti lahan dan anggaran yang dilakukan secara efisien serta menghindari konflik, ruang, dan dampak lingkungan. Dan perancangan juga membantu mencegah dari miskomunikasi dan membantu koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan dapat dievaluasi dan dikendalikan sesuai dengan visi jangka panjang dari suatu wilayah. Jelaskan secara singkat berkembangnya sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang pertama, pada era kolonial, Hindia Belanda. Pada era kolonial, perencanaan kota menerapkan konsep city planning, mengikuti pemukiman di Eropa, perbaikan jaringan jalan, serta kawasan administratif. Yang kedua, awal kemerdekaan. Pada era ini, berfokus pada pemulihan kota pasca perang, pembangunan fisik, serta infrastruktur dasar. Yang ketiga, era Orde Baru. Pemerintah memfokuskan pada rencana pembangunan RT/RW, serta lahirnya institusi pendidikan perencanaan. Yang terakhir, era reformasi hingga sekarang. Perencanaan pembangunan fokus pada partisipatif, lingkungan hidup, serta demokratis, mengikuti Undang-Undang Dasar Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Jelaskan aspek keprofesian dan peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depan. Aspek-aspek profesi perencanaan wilayah dan kota memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu multidisiplin, menggabungkan beberapa bidang keilmuan seperti geografi, teknik sipil, teknik lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi teknis, mahir dalam menganalisis data spasial, dan sebagainya. Yang ketiga, legalitas, mengikuti sertifikasi serta bergabung dalam ikatan ahli perencana. Peluang kerja sebagai perencana memiliki peluang kerja yang sangat luas. Yang pertama dapat bergabung di sektor pemerintah seperti di instansi Bapeda, Dinas PUPR, pemerintah kota, dan sebagainya. Di bidang swasta dapat menjadi developer, data analis, dan peneliti. Jelaskan perbedaan ruang lingkup, wilayah dan kota. Yang pertama adalah ruang lingkup wilayah, di mana wilayah adalah satu kesatuan geografis dengan ciri-ciri tertentu yang mencakup unsur geomorfologis, sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya, di mana wilayah itu dapat mencakup provinsi, kumpulan kabupaten, atau area tertentu yang memiliki kriteria yang spesifik, seperti wilayah metropolitan, wilayah pesisir, dan wilayah sungai. Yang kedua adalah ruang lingkup kota, di mana kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk dengan memiliki batas administratif dan fungsi kota, di mana kota itu sendiri merupakan bagian integral dari suatu wilayah. Fokus utamanya itu pada permasalahan dan pengembangan di dalam batas administratif kota itu sendiri, termasuk struktur internal, pemukiman, transportasi, dan fasilitas perkotaan lain.
Jelaskan perbedaan substansi, kajian, dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota, serta contoh produk perencanaan masing-masing baik wilayah ataupun kota. Perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan dari perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Yang pertama adalah perencanaan wilayah, di mana ruang lingkupnya itu lebih makro atau lebih besar, seperti nasional, provinsi, gugus kabupaten, atau kawasan strategis nasional lainnya. Sedangkan perencanaan kota atau urban planning, yaitu lebih mikro atau lebih kecil, seperti bagian dari perkotaan, yaitu blok, lingkungan RT atau RW. Nah, substansi kajian dari perencanaan wilayah atau regional planning itu dapat berupa ketimpangan spasial antar area, terus struktur ekonomi regional, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar. Sedangkan perencanaan kota, substansi kajian itu dapat berupa tata ruang internal kota, kepadatan penduduk, sarana prasarana dasar seperti air bersih, terus ada aksesibilitas, terus transportasi di dalam kota itu sendiri. Kemudian produk dari perencanaan wilayah itu seperti RT/RW, kemudian ada rencana pengembangan jangka menengah daerah. Sedangkan contoh produk dari perencanaan kota itu seperti RPTR, terus ada rencana induk transportasi kota. Jelaskan contoh isu dan permasalahan yang bisa diangkat menjadi kajian, pembahasan dalam KPWK-an. Permasalahan dalam perencanaan wilayah dan kota umumnya terjadi karena kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, keterbatasan dana, dan lemahnya koordinasi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat pada kasus Kota Baru Lampung Selatan yang mangkrak sejak tahun 2012. Proyek senilai 1,2 triliun itu terhenti karena danaan tidak berkelanjutan, perencanaan kurang matang, aksesibilitas buruk, dan rendahnya minat investasi. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan berbasis data, akarnya pembiayaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat dan investor sejak awal pembangunan kota baru berisiko gagal dan menjadi beban daerah. Jelaskan kesimpulan yang kalian pahami dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota ini, dan pendalaman yang perlu kalian pelajari lagi ke depannya terkait ilmu bidang KPWK-an. Perencanaan wilayah dan kota atau PWK merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana ruang digunakan, diatur dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Mata kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota memberikan fondasi penting bagi mahasiswa untuk memahami konsep dasar tata ruang, tujuan perencanaan, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Mahasiswa diajak untuk memahami batas perencanaan ruang, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau tata kota, tetapi juga mencakup sosial, ekonomi, dan budaya. Tata ruang yang efisien ini bisa menjadi kota yang berkelanjutan untuk masyarakat ke depannya. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.